Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan melanjutkan seri sebelumnya, yaitu membuat controller. Pada video sebelumnya saya membuat model, tetapi suaranya ada kesalahan, jadi saya akan coba untuk menjelaskan ringkas pada video kali ini. Nah, pada video sebelumnya ada gambar seperti ini kan. Nah, di situ saya menjelaskan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Singkatnya, mereka ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Dan singkatnya, model itu menangani database, controller itu menangani HTTP request, dan juga sebagai penghubung antara model dan view. Sementara view itu adalah secara singkat atau secara general kita bisa bilang sebagai user interface-nya, yaitu HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, dan lain-lain. Oke, terus kita ke Visual Studio Code kita. Ingat ya, Visual Studio Code, bukan cuman Visual Studio biasa. Saya akan ke metode model yang saya buat kemarin, video sebelumnya. Nah, di sini pada video sebelumnya saya nge-copy dari yang welcome.php ini, yang mana terletak di dalam folder controllers. Nah, teman-teman gak usah khawatir, saya copy itu cuman buat ngambil ininya aja, dan ini teman-teman gak usah pikirin. Ini sebagai pembuka PHP, dan ini adalah sintaks yang sudah disiapkan untuk membuat kelas di controller dan model pada CI3 atau CodeIgniter 3. Nah, di sini kemarin saya membuat model yang bernama product_model.php. Nah, di sini ada kelas product_model extend CI_model. Nah, kalau di CodeIgniter 3 bedanya sama PHP biasa. Kalau PHP biasa kan cuman kayak gini aja. Nah, kalau CI3 karena menggunakan konsep MVC, ya dia harus extend. Kalau misalnya model dia extend CI model, sementara untuk controllers dia extend CI controller. Kalau untuk view dia nggak perlu. Lalu di sini saya membuat variabel untuk setiap data-data yang ada pada tabel. Ya, contohnya kan tabel yang kita buat kemarin ada product_id sebagai unique ID-nya, ada nama, harga, image yang kita defaultkan sebagai default.jpg, dan deskripsi, dan menggunakan tabel products. Di sini kenapa private? Karena saya hanya akan menggunakan variabel tabel ini pada kelas ini aja, dan untuk ini public karena saya akan menggunakan pada controllers dan juga view. Oke, selesai. Di sini rules, ya di sini method untuk form validation lah pada aplikasi yang akan kita buat nanti. Sebenarnya di sini adalah array yang berisikan field yang akan diisi user nanti, nama, dan di sini labelnya akan bertuliskan seperti ini. Lalu ini rulesnya. Nah, ini yang penting nih, rulesnya. Rulesnya ini adalah aturan yang akan kita terapkan pada form yang akan kita buat. Required ini artinya harus, jadi nggak boleh nggak ada data yang di input oleh user. Jadi harus ada data required. Berarti pada produk itu harus ada nama, dan ya sama juga untuk deskripsi harus ada, dan untuk price dia berbeda, ya kan. Kan kalau misalnya nama dia bisa pakai abjad A B C D E F G ataupun pakai angka. Jadi dia required untuk general, untuk varchar. Dan untuk yang price kan kita bikin di database-nya sebagai integer atau angka integer 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah,
numerik ini ya angka. Kalau misalnya kita tulis 123A, nah itu tidak bisa karena di rulesnya atau aturannya hanya untuk numerik atau angka saja. Nah, di sini kedua ini saya akan jelaskan singkat, yaitu sebenarnya ini untuk fetching data saja. Get all. Ini seperti select bintang from nama tabel ya. Supaya gampang saya kasih komen aja ya. Select bintang all, select semua data dari tabel atau products. Nama tabel kita kan products. Lalu di sini select bintang from tabel where ID sama dengan ID. Ya, secara singkatnya begitu. Nah, secara singkatnya seperti itu. Ya, kalau ini kan pakai CI. Jadi pakai sintaks CI. Kalau ini di pemrograman PHP biasa kan ini sintaks SQL ya. Nah, kalau CI-nya seperti ini. Nah, terus untuk ketiga fungsi ini yaitu adalah CRUD, save, update, delete. Nah, secara singkatnya seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke topik utama kita, yaitu membuat controller. Saya ingin teman-teman untuk membuat folder baru di dalam controllersnya ini, yaitu admin dengan isi file. Ingat ya teman-teman, dalam pembuatan kelas itu harus diawali dengan huruf besar. products.php. Nah, biasanya kalau membuat controllers itu nggak perlu kayak model ini ya, underscore model, dia langsung aja. Tapi kalau teman-teman mau underscore controllers, ya itu optional. Kalau mau teman-teman pakai ya silahkan. Oke. Sebagai pembukanya, seperti yang saya bilang, kita copy ini aja, kita pastekan di sini. Kita pastekan, lalu kita buat kelasnya, kelas products. Nama kelas harus sama dengan nama file. Kalau nggak sama dia error. ci underscore controller. Oke. Kelasnya sudah dibuat. Lalu kita akan membuat function construct atau method construct. Method construct itu apaan? Ya, method construct itu ya metode yang akan dijalankan setiap kali controller ini dieksekusi. Dia langsung otomatis akan dijalankan. Parent construct. Ya, ini juga hanya sintaksnya. This load kita ambil dari model. Nah, aduh. Form validation. Ups, lupa buat tanda panahnya. Oke, jadi di sini saya seperti yang saya jelaskan tadi, metode construct ini akan dijalankan setiap kali controller ini dieksekusi.
Nah, di sini ada dua line yang mana setiap kali ini construct jalan, dia akan meload model atau database dari product underscore model yang kita buat pada video sebelumnya, dan library form validation. Apa tuh library form validation? Yaitu yang akan kita gunakan untuk memvalidasi input pada metode add dan edit. Apa sih maksudnya? Ya pada pada dasarnya form validation ini kan menangani input user. Nah, kita mewaspadai kalau misalnya user menginput misalnya XSS attack ya. Kita sedikit ke cyber security di sini. Nah, itu bisa saja dimasukin sama user ke form kita yang akan merusak aplikasi atau website kita. Nah, itu adalah fungsi dari form validation ini, yaitu menangkalnya. Jadi kalau misalnya user input yang aneh-aneh yang dapat merusak website kita, yang di luar konteks istilahnya, ya dia akan digagalkan oleh form validation ini. Nah, jadi bagus ya CI3 ini mempunyai library yang ada langsung form validationnya yang dapat kita pakai untuk keamanan aplikasi kita. Oke, setelah itu sudah kita buat construct. Selanjutnya kita akan membuat index. Method index. Kita rapikan dulu. Oke. Dollar data. Ntar saya akan jelaskan setelah saya menulis codingan ini. Oke. Saya akan jelaskan line 15 ini. Dalam metode index line 15 ini dia mengambil data yang ada pada database. Ya, ini method getAll kalau teman-teman lihat kita sudah buat pada kelas product underscore model yang ini, yang mana select bintang from table. Ya, intinya dia mengambil data-data yang ada dalam tabel products. Lalu setelah diambil, dia merender kepada ini ada dua parameter yang mana admin slash product slash list. Ini kalau teman-teman lihat seperti pathway ya. Dan ini emang pathway ke view-nya yang belum kita buat ya. Nanti kita buat view ini. Dan ini data yang mana kita akan nge-store data-data ini atau data-data tabel ke view yang nanti akan kita munculkan ke view. Jadi intinya index ini dia mengirim data dari model atau database ke view. Selanjutnya kita buat method add. Oke, saya akan jelaskan setelah saya menulis codingan ini.
Oke, saya rasa untuk metode ini sudah apa? Sudah saya tuliskan semua. Oke. Jadi untuk yang pertama, di sini saya menuliskan variabel dollar product yang membungkus this product model atau object model. Kedua, ada variabel validation yang membungkus this form validation. Ya, ini berarti kita bungkus form validationnya ke dollar validation. Kita bungkus. Nah, ini kita bungkus mereka. Nah, terus yang line 23 Jordan, yaitu dollar validation set rules product rules, yang mana kita terapkan rules yang kita sudah buat. Lalu di sini adalah logika if jika validasinya berjalan, maka produknya akan di save. Ini kan kemarin yang kita buat metode save, yang mana dia akan menyimpan data ke tabel. Lalu di sini adalah session, ya, yang kemarin kita konfigurasikan session, itu gunanya untuk menampilkan pesan seperti ini. Nah, ini sukses berarti warna hijau. Lalu berhasil disimpan adalah isi dari sessionnya, flash data. Lalu di sini terakhir adalah kita ini adalah line view yang akan kita tampilkan, dan ini kita belum buat ya, nanti kita akan buat. Lalu untuk function selanjutnya saya akan membuat function edit, dimana kita akan bisa mengedit data dengan parameter id sama dengan null. Null. Oke.
Oke. Oke, di sini adalah metode edit. Oke, pertama saya akan jelaskan untuk parameternya ini dulu. Nah, untuk parameternya ini adalah ID yang akan diedit. Dan kita berikan nilai defaultnya sebagai 0. Apa maksudnya ID yang bakal diedit? Nah, kan kita sudah membuat metode yang mana kita bisa get by ID atau hanya fetching ID-nya aja. Nah, untuk setiap datanya seperti nama, image, description itu dia bergantung pada ID-nya. Dan setiap ID untuk setiap katakan produk itu adalah berbeda. Nah, ini kita nggak mau ngedit semuanya, jadi kita ambil berdasarkan ID-nya aja. Jadi misalnya ada tiga produk nih, ada komputer, laptop, dan speaker misalnya. Nah, kita cuma mau ngedit speakernya aja. Nah, speakernya ini memiliki ID yang berbeda dari kedua yang lainnya. Nah, karena kita hanya mau mengedit speakernya, maka kita hanya ambil ID speakernya aja. Kalau misalnya kita ngambil semuanya, maka menggunakan get all, ya yang keedit semuanya dong. Terus di sini ada logika if, yang mana kita akan melakukan redirect ke path ini, admin products. Kalau ID bernilai 0 default, ya berarti produknya nggak ada, nggak bisa diedit dong. Lalu sini sama seperti ini ya, variabel sama, lalu ini juga sama logika, cuman di sini untuk save dan di sini untuk update, yang mana kedua metode yang hampir sama tetapi berbeda, yang berada pada produk model. Ini validation run. Kalau misalnya validasinya berhasil, berarti dia menjalankan ini. Lalu akan ditampilkan sebuah flash data yang berwarna hijau dan bertuliskan berhasil disimpan. Nah, ini nih, kalau misalnya diambil data untuk ditampilkan pada form, ini adalah mengambil data untuk ditampilkan pada form. Ini if logika lagi. Kalau nggak ada data, ya, maka error. 404 ini di dunia IT adalah kosong atau error. Lalu di sini kita apa ya? Kita tampilkan ke form edit. Ya, ini ada path-nya, ini adalah path-nya, lalu ini adalah data yang akan kita kirimkan. Dua parameter. Lalu untuk yang terakhir saya rasa adalah metode delete. Ya. Langsung aja kita buat public function delete. Nah, delete ini adalah salah satu metode dari CRUD yang paling gampang untuk dibuat. Ya. Sama, kita defaultnya adalah no. Lalu logika, biar rapi. Tapi karena saya menggunakan extension yang kemarin, itu dia langsung rapi sendiri. Misalnya saya tulis di sini, misalnya if-nya di sini ya, yang mana konyol ya, jarang banget programmer tulisnya gini. Samakan sama yang di atas. Lihat, kalau kita save, ada error. Oh, maaf. Di sini ya,
error di mana lagi nih? Line 5 nih, mana tuh errornya? Oh, sebentar. Error di mana? Kita cari dulu ya. Oh, lupa teman-teman. Ini langsung titik koma. Oh, dan ini metode harusnya kayak gini. Bentar, agak berantakan nih, maaf. Oke, akhirnya udah. Dan penutup. Nah, tuh kan. Dia langsung auto dibagusin, diperbaiki. Karena kita menggunakan extension. If oke, sudah. Yang ini udah saya jelaskan. Untuk yang ini adalah adalah fungsi delete-nya berdasarkan ID. Karena kalau pakai get all dia bakal hapus semuanya. Kalau pakai ID dia bisa secara spesifik memilih produk yang akan dihapus. Lalu kalau sudah terhapus, dia akan redirect ke path ini, admin/products. Untuk controller saya rasa sudah cukup sampai di sini. Dan untuk video selanjutnya saya akan lanjutkan untuk membuat view. Oke. Yang mana CSS, HTML, mungkin JavaScript. Oke. Sekian video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanyain di kolom komentar. Sekian, terima kasih.